Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'adika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'daha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi as-sarif, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta lam yabqa aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satu kenikmatan adalah kenikmatan sehat walafiat. Allah masih membangunkan kita dari tidur kita. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk hal-hal yang kebaikan, untuk amal soleh, dan mudah-mudahan waktu-waktu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang pagi yang mulia ini, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala melihat menurunkan malaikat-malaikatnya, pergantian malaikat malam dengan malaikat siang di setiap harinya, di waktu salat subuh dan salat asar, disaksikan oleh ribuan para malaikatnya. Mudah-mudahan salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin yang istiqomah mengikuti petunjuk Rasulullah hingga yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya ini saya sebenarnya sakit gigi nih Pak. Sebelah atas itu kalau ngunyah nggak bisa. Kadang kalau gigi bawah dengan gigi atas agak tertekan sakit. Katanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati Pak ya. Kalau udah sakit gigi itu rasanya semuanya nggak enak. Makan nggak enak, tidur nggak enak, semuanya nggak enak. Tapi nggak apa-apa, selama masih bisa jalan, masih bisa ngomong, insya Allah berangkat. Kemarin diingatkan Rahman, insya Allah mas, selama belum pingsan ya insya Allah bisa. Saya di pondok juga kalau ngajar selama masih bisa ngomong berangkat. Kalau cuman gregesi, kalau cuman pusing dikit berangkat. Tanda maksimal itu kalau pingsan. Berarti kalau udah pingsan berarti sudah maksimal gitu. Kalau masih bisa jalan, masih bisa ngomong berarti belum maksimal dakwahnya.
Kayak nanti yang dakwah-dakwah di masyarakat ya, yang dari yang kuliah-kuliah di sini, kalau diutus di masyarakat, selama masih bisa ngomong, masih bisa jalan, masih bisa berdiri, berangkat. Kalau hujan berangkat, jamaahnya satu berangkat, nggak masalah. Jamaahnya satu. Saya pernah ngisi taklim itu hujan, nggak ada jamaahnya, yang datang cuma 2, ya sudah jalan taklim. Kalau hujan nanti, aduh hujan nggak berangkat, libur paling ya ini jamaahnya, saya nggak berangkat juga lah. Selama masih hujannya itu hujan air berangkat. Kalau hujannya uang, nah baru. Kalau hujan uang mungkin berhenti semua Pak ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah al-maliyah al-mu'asyirah, fikih transaksi muamalah kontemporer. Yang pembahasan sebelumnya adalah tentang jual beli yang dilarang, termasuk jual beli yang dilarang yang mengandung unsur dolim adalah jual beli hewan berupa babi. Ini adalah hewan yang dilarang diperjualbelikan, sehingga keuntungannya juga tidak diperbolehkan, haram keuntungannya. Cuman masalahnya babi itu Pak, banyak yang menggunakan, banyak sekali bahan-bahan itu berasal dari babi. Di antaranya apa? Bahan-bahan yang terbuat dari babi Pak, gelatin babi. Bahan-bahan makanan kan biasanya ada Pak, ada kode-kodenya. Nah ini yang perlu kita perhatikan, kode bahan makanan yang berasal dari babi itu ada beberapa kodenya. Kalau di sini disebutkan banyak kode-kodenya. Nah, kode gelatin yang berasal dari babi ada 101, 101A, 120, 150, 153 sampai banyak sekali. Nah, ini disebutkan di kitab Badriyah Al-Haris An-Nawazil fi At'imah, beberapa kode yang di situ mengandung gelatin babi, bahkan cangkang untuk obat apa itu Pak, kapsul ya, kapsul itu banyak yang menggunakan gelatin babi itu. Kenapa? Karena ternyata itu lebih murah dan lebih mudah didapatkan Pak. Nah terus bagaimana dengan kita mengkonsumsi itu? Gimana Pak hukumnya? Kalau tahu ya haram, kalau nggak tahu ya enggak. Karena kita nggak mungkin mau memeriksa juga, mau beli obat diperiksa ke laboratorium dulu, ini bahannya dari apa? Dari minyak babi atau dari minyak sapi. Nah ini akan mempersulit. Maka yang paling kompeten untuk memastikan bahwa cangkang obat itu adalah halal adalah orang-orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah jual beli yang dilarang, termasuk komoditi barang yang dilarang untuk diperjualbelikan. Yang berikutnya adalah al-khamru. Apa itu al-khamru? Al-khamru itu adalah khamr. Apa itu al-khamr? Khamr itu adalah sesuatu yang menutupi akal. Kenapa disebut khamr, khamru atau khimar? Karena ini menutupi akal. Sebagaimana perempuan itu kalau menutup pakaian, menutup kepala dengan menggunakan apa? Khimar. Khimarun itu adalah penutup. Maka jilbab yang digunakan oleh perempuan namanya apa Pak? Khimar. Khimar. Kenapa khimar? Karena menutup. Nah di sini disebut dengan khamr atau khamru.
Apa itu khamru? Menutup akal. Apa yang menutup akal adalah minum-minuman keras. Minum-minuman keras itu jelas sesuatu yang haram, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berasal dari anggur atau buah-buahan yang lainnya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa khamr itu sesuatu yang haram dimakan. Akan tapi para ulama berbeda pendapat apakah zatnya itu suci atau tidak. Khamr itu apakah zatnya suci atau tidak. Kalau keharaman khamr itu kan pasti Pak ya, pasti haram hukumnya. Mabuk-mabukan itu hukumnya haram. Tapi kalau minum-minuman belum tentu. Yang diminum apa dulu itu? Teh boleh, kopi boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keharaman khamr itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Secara bertahap, tidak langsung Allah menurunkan keharaman khamr. Turunnya bertahap, Pak, atau sunnatut tadarruj. Secara bertahap. Kenapa? Karena melihat psikologis umat. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat atau menurunkan hukum yang itu langsung, pasti akan memberatkan umat. Ayat yang pertama yang turun tentang khamr itu sifatnya adalah pertanyaan. Para sahabat bertanya tentang hukum khamr. Rasulullah tidak langsung menjawab, "Oh, haram itu, tinggalkan itu." Tidak langsung Rasulullah menyebutkan itu haram, tinggalkan, musnahkan. Ini yang lagi viral hari ini Pak ya, beritanya tentang apa? Wayang ya. Nah, inilah luar biasa ya. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya, karena memang hal yang sensitif kalau berbicara tentang uruf adat istiadat di masyarakat. Hal yang sensitif sekali. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turun yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan maisir dan perjudian. Kata Allah, Kul wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya di dalam khamr dan judi itu ada dosa yang besar, ada keburukan yang besar, tapi ada manfaatnya juga. Allah sebutkan ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Akan tapi keburukan dari efek buruk dari khamr dan maisir itu lebih besar daripada manfaatnya. Meskipun ada manfaatnya, khamr itu ada manfaatnya enggak, Pak? Khamr, minuman keras itu ada manfaatnya enggak, Pak? Ada. Manfaatnya apa ya? Fly. Menghilangkan stres apa? Menambah stres. Ya. Allah menyebutkan di situ ada sedikit manfaatnya. Tapi tidak langsung haram. Baru setelah berikutnya beberapa tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk sholat dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kalian melaksanakan sholat, mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk, sukara. Artinya
dahulu para sahabat itu pertama kali turun, sebelum turun ayat ini, itu ada sahabat ketika mau sholat itu masih dalam keadaan fly, masih dalam keadaan mabuk, Pak. Nggak sadarkan diri sehingga bacaannya itu kemana-mana. Bacaannya kemana? Seperti orang kalau ngantuk, Pak. Ngantuk, Pak. Kalau pas sholat baca Quran, awalnya baca surat Al-Ghasyiyah, jadinya ujung-ujungnya baca surat apa itu? Jadi Al-Humazah. Karena apa, Al-Humazah dengan Al-Ghasyiyah itu kan mirip-mirip akhirnya. Ya. Kemudian baca surat Qul Huwallahu Ahad nggak selesai. Bolak-balik. Kenapa? Karena ngantuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Maka di dalam fikih itu orang dalam keadaan ngantuk berat itu uzur, Pak. Uzur, disuruh tidur dulu. Kenapa? Karena kalau dia dalam keadaan ngantuk berat sholat, malah justru dia membaca ayat itu minta kebaikan, tapi yang diminta malah keburukan. Jadi salah bacaannya, kemudian permintaannya juga salah di dalam sholat itu. Bacaannya salah kan fatal. Itulah pentingnya sholat dalam keadaan sadar. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, karena melihat ada sebagian sahabat itu melaksanakan sholat masih dalam keadaan mabuk, maka turunlah ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara. Bahkan dahulu sebelum turun ayat tentang sholat itu harus diam, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah melaksanakan sholat dengan tenang, dengan diam. Kenapa? Karena sebagian para sahabat ketika turun perintah sholat itu, ada yang ketika sholat masih berbicara dengan kawannya. Jadi sholat sambil berbicara dengan kawan kanan kirinya. Yatakallamuna fi sholat. Mereka para sahabat itu saling berbicara ketika sholat. Coba bayangkan, Pak, sholat sambil ngomong. Ibaratnya kalau kita di apel pas mungkin upacara itu ngomong sama kawannya kanan kiri. Karena seperti itu turunlah ayat wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, diam. Maka setelah itu para sahabat, setelah turun ayat tersebut, para sahabat sholat diam, tidak ada yang berbicara ketika sholat. Sah nggak, Pak, orang berbicara ketika sholat? Kalau diajak berbicara gimana jawabnya, Pak? Aku sholat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bacaan di dalam salat, ya. Bacaan di dalam salat itu ada terkadang itu memberikan isyarat kepada yang mengajak berbicara, sehingga ketika kita salat ada yang mengajak berbicara, kita keraskan bacaan Al-Qur'an untuk memberikan isyarat. Terkadang ada yang nggak tahu tentang hukum sholat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setelah turun ayat wala taqrabus sholata wa antum sukara, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang berikutnya tentang keharaman khamr. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan panah adalah rijsun. Rijsun ini adalah makna lain dari haram. Ada beberapa makna, ada beberapa kalimat pengganti haram. Jadi haram itu tidak hanya sekedar menggunakan istilah haram. Terkadang haram, terkadang menggunakan rijsun, ada riksun, dan beberapa istilah-istilah yang lainnya.
Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah turun ayat ini barulah ini ayat yang mengharamkan secara mutlak khamr. Ya, khamr ketika itu langsung hukumnya adalah haram, tapi melalui tahapan-tahapan atau sunnatut tadarruj. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba. Riba itu kan zaman dahulu, Pak. Riba itu zaman dahulu itu masih merajalela. Tapi tidak langsung riba itu hukumnya adalah haram. Allah tidak langsung menurunkan ayat tentang haramnya riba, tapi melalui tahapan-tahapan, melalui proses. Ayat yang pertama tentang keharaman, tentang larangan riba yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang dari riba, sisa dari riba. Kemudian wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Ayat yang berikutnya Allah turunkan, janganlah kalian makan harta riba secara berlipat-lipat. Maka dahulu ada yang masih memakan harta riba, mengambil harta riba itu sedikit. Jadi kalau nggak berlipat nggak apa-apa. Yang penting ada kelebihannya, bayar 10 juta, nanti kembalinya 11 juta. Dulu masih ada yang seperti itu karena tidak berlipat-lipat, kan nggak berlipat-lipat. Nah, nggak melipat-lipat. Makanya ada yang masih orang liberal masih ada yang menggunakan ayat ini. Ada salah satu tokoh yang terkenal, ada tokoh yang terkenal, mungkin bapak-bapak ada yang tahu. Ada salah satu tokoh nasional terkenal. Riba itu yang penting tidak berlipat-lipat nggak apa-apa. Ayatnya itu, wala ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Riba itu nggak apa-apa, bunga bank itu nggak apa-apa. Yang penting tidak mudha'afah. Padahal ayat ini sudah dihapus atau mansukh dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya tentang keharaman riba, surat Al-Baqarah, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, ini ayat tentang riba langsung ketika itu hukumnya adalah haram. Mau berlipat-lipat atau tidak hukumnya adalah haram. Dan riba ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memakan harta riba lebih parah daripada meminum khamr. Karena Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang dia bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, saya sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada minuman atau benda yang lebih haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang kecuali minum khamr, kecuali khamr. Kalau seandainya perkataan saya ini benar, maka istri saya talak. Istrinya talak. Dia mengatakan meyakini tidak ada benda yang masuk ke dalam tubuh yang lebih haram daripada khamr. Ditanya kepada Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ketika itu tidak langsung menjawab apakah benar ada benda yang paling haram masuk ke dalam tubuh seseorang itu adalah khamr. Belum bisa menjawab ketika itu. Sampai datang lagi besok harinya, Imam Malik belum bisa menjawab. Kemudian sampai hari berikutnya baru Imam Malik bisa menjawab. Ternyata ada benda yang lebih haram yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu melebihi khamr. Apa itu, Pak? Aklur riba, memakan harta riba. Memakan harta riba itu lebih besar dosanya daripada minum khamr. Cuman terkadang tidak terasa. Nggak kerasa ini harta riba apa bukan. Yang penting kan nggak minum khamr, nggak mabuk. Tapi ternyata memakan harta riba. Padahal riba itu lebih haram, lebih besar daripada meminum khamr, minuman keras. Kenapa kok seperti itu? Kata Imam Malik, karena saya tidak mendapatkan dalam Al-Quran orang yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran
adalah karena dosa riba. Tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada orang yang mengkonsumsi harta riba. Karena kita tahu di dalam Al-Qur'an, Pak, bahwa orang yang memakan harta riba itu Allah Subhanahu wa taala ajak perang. Diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu fa'danu biharbim minallah wa rasulih." Jika kalian tidak berhenti untuk memakan harta riba, fa'danu biharbim minallah wa rasulih, maka tunggulah tantangan perang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang menantang perang kita, maka yang kita pikirkan apa kira-kira senjata yang kita gunakan untuk melawan Allah dan Rasulnya? Nggak akan ada, nggak akan sanggup, Pak. Itu keharaman riba, Allah tantang perang itu, Pak. Dan orang yang memakan khamr itu tidak ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, tapi khamr ditantang perang. Bahkan banyak hadis yang mengharamkan, yang mengancam tentang riba. Ada beberapa puluhan ancaman orang yang mengkonsumsi harta riba. Dirhamur riba ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lam asyaddu min sittan wa salasina zaniyatan. Dosa riba 1 dirham saja dimakan oleh seseorang lebih parah daripada orang yang berzina. Dosanya lebih besar daripada orang yang berzina berapa kali, Pak? Asyaddu min sittah wa salasina zaniyah, 36. Terus ada yang, loh berarti mending zina daripada minum khamr. Enggak juga, Pak. Karena zina itu juga dosa besar, Pak. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang memakan harta riba itu bagaikan orang yang berzina dengan ibunya. Bahkan dosa riba yang paling rendah, ar-riba bid'u wa sab'una baban. Riba itu ada sekitar 70-an pintu masuknya, Pak. Pintu masuk riba itu ada 70-an pintu. Bid'u wa sab'un itu menunjukkan banyak. Adnaha, dosa riba yang paling ringan, yang paling rendah adalah ayatiya atau ayyangkihar rajulu ummahu, seperti seseorang laki-laki yang menzinai ibunya. Dosanya itu, dosa orang yang memakan harta riba itu ada 70-an pintu. Artinya pintu masuk ke riba itu nggak cuma 1 atau 2, Pak. Memang riba itu disebutkan para ulama ada 2 jenisnya. Riba yang terjadi pada hutang piutang dan riba yang terjadi pada jual beli. Riba duyun dan riba fadl. Nah, ini kan cabangnya tapi banyak sekali. Riba yang terjadi pada hutang piutang seperti apa? Riba yang terjadi pada jual beli seperti apa? Ada banyak. Ada sekitar 70-an yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sepertinya bukan riba, namanya bukan riba, tapi sebenarnya itu adalah riba. Cuman mengalami transformasi nama, Pak. Cuman hakikatnya sama. Kita kembali lagi tadi bahwa khamr itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap sebagaimana hukum-hukum yang lainnya. Hukum riba bertahap, hukum-hukum yang lain itu bertahap. Yang awalnya itu cuman tidak boleh sedikit, tidak boleh banyak. Kalau sedikit boleh, tapi sampai akhir nanti hukumnya haram. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada Nabi Muhammad itu secara langsung bahwa khamr haram, zina haram, riba haram, maka ketika itu manusia akan meninggalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak siap dengan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berat. Kita kembali tentang khamr tadi. Apakah khamr itu najis atau tidak, Pak? Apakah khamr itu termasuk benda najis atau tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah khamr itu najis atau tidak? Nah, bisa nggak digunakan untuk minyak wangi? Bisa nggak digunakan untuk obat-obatan? Apakah zat khamr itu najis atau cuman sebutannya saja? Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala itu juga menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Orang musyrik penyembah berhala itu juga najis. Yang najis itu najis apanya, Pak? Zatnya atau najis imannya? Imannya atau zatnya, Pak? Fisiknya atau imannya? Atau ruhnya? Imannya. Jadi kalau kita sentuhan dengan orang musyrik, nah, apakah terus kita sentuhan dengan najis kemudian batal wudu? Enggak, Pak. Karena najis innamal musyrikuna najasun itu adalah najis keimanan, bukan najis zat. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah khomer itu benda najis? Sebagaimana kita ketahui, benda yang najis itu contohnya adalah jilatan anjing. Itu kan najis, secara zatnya juga najis. Darah yang banyak Pak ya, darah yang banyak mayoritas ulama hukumnya adalah najis. Tapi kalau sedikit enggak najis. Darah yang keluar biasanya kalau kita luka sedikit itu ada pertanyaan najis apa enggak? Kalau sedikit enggak najis, kalau banyak najis. Bagaimana? Dari mana sumbernya? Para sahabat itu ketika mereka berperang itu biasanya terkena goresan pedang. Bahkan ada yang banyak darahnya. Itu mereka tetap melaksanakan sholat. Nah, kembali tadi, apakah khomer itu najis sebagaimana bangkai? Kan bangkai kan najis, Pak. Bangkai itu kan najis. Nah, sekarang pertanyaan, bangkai hewan yang haram hukumnya najis. Apakah khomer itu najis? Maka di sini disebutkan bahwa khomer itu adalah najis. Ini sebagaimana pendapat Hambali, pendapat Syafi'iyah dan pendapat Maliki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat 90, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah rijsun, termasuk perbuatan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keuntungan, keberuntungan. Maka sebenarnya orang yang meninggalkan judi itu adalah orang yang akan mendapatkan keberuntungan, keuntungan. Hari ini judinya modern, Pak. Judinya modern, nggak seperti dulu lagi. Mungkin yang seperti dulu masih, tapi hari ini judinya lebih modern. Ada trending forex, ada kripto, ada judi online. Pernah Pak lihat judi online? Judinya online, Pak. Kalau online kan biasanya orang online Facebook, online WA atau online. Ini judinya online. Jual beli mata uang. Katanya itu adalah halal, sama juga dengan as-sorfu. Sorf itu adalah pergantian uang atau money changer. Tukar menukar uang itu kan boleh. Ini kan kita juga tukar menukar uang. Kenapa nggak boleh? Kenapa haram? Itu ada judinya. Kenapa? Itu ribanya riba fadl. Mungkin sekilas kita ketika bertemu dengan orang yang sudah masuk ke situ, mereka meyakini itu adalah halal. Kenapa? Karena tukar menukar uang. Ya, masukkan uang senilai 15 juta, tunggu nanti uang Anda akan bertambah menjadi 20 juta. Investasi 15 juta, nanti uang Anda menjadi 20 juta. Nanti tunggu lagi 25 juta. Nanti tunggu berapa lama lagi? 30 juta. Padahal itu tidak bisa dicairkan, Pak. Kalau itu uang yang ada di situ cuman angka-angka itu digunakan untuk belanja di swalayan, itu nggak akan bisa. Karena Pak, karena uang itu cuman angka, nggak ada nilainya, nggak bisa dicairkan. Dan banyak yang sudah mengalami kerugian, Pak, orang yang judi online itu. Kenapa? Karena diiming-imingi nanam saham 15 juta, nanti uangnya bertambah terus. Iya, ditulisannya bertambah, tapi nggak bisa dicairkan. Nih, tengok uang saya di sini rekening 35 juta. Kemarin saya masukin uang di sini 15 juta, sekarang 35 juta. Suruh nyairkan, Pak.
nyairkan di bank suruh cashkan. Bisa nggak? Nggak bisa. Dan banyak yang tertipu seperti itu. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia itu pengen kayaknya instan. Banyak Pak, karena sudah sering makan mie instan, jadinya kalau mau kaya pengennya juga instan, cepet kaya, pengen uangnya itu berlipat-lipat tanpa capek. Indikasi riba itu adalah keuntungannya cepat. Keuntungan yang terlalu cepat itu bisa indikasi, tapi baru indikasi, dugaan Pak, belum pasti. Ada juga yang cepat kaya, karena pakai tuyul kan juga cepat kaya Pak. Tapi ada bisnis yang betul-betul bisnis tapi cepat kaya. Nah, cuman ketika ada sesuatu yang kok agak ada yang perlu dipertanyakan atau kok aneh, dikaji terlebih dahulu apakah itu termasuk riba atau tidak. Karena orang yang membolehkan trading forex itu juga menggunakan dalil, dan mereka mengatakan alasannya itu adalah shorof, pertukaran mata uang. Kembali ke tadi bahwa homer itu adalah najis ya, menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka penduduk surga berupa minuman yang suci. Minuman yang suci ditafsirkan oleh para ulama, syaraban tahura itu adalah khamr. Jadi khamr itu hukumnya adalah halal di surga, Pak. Halal di surga dan tidak najis. Kemarin itu ada yang bertanya sama Ustaz Abdul Somad ya. Ada yang bertanya, Ustaz, saya mau bertanya. Apa yang ditanyakan? Tapi saya malu, Ustaz. Apa yang ditanyakan? Tapi jangan marah, Ustaz. Enggak marah. Ada nggak rokok di surga itu? Saking mungkin pengennya rokok Pak ya, pengennya rokok, ada nggak rokok di surga? Saking pengennya di empat di dunia, pengennya di surga nanti ada rokok apa enggak, yang bayang-bayangkan, ngempet gitu ya. Maka beliau menjawab, wasaqahum rabbuhum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam surga itu tastahi, apa yang kalian inginkan itu ada di surga. Apa yang kalian inginkan itu ada di surga, termasuk rokok. Rokok itu kalau kita inginkan di surga ya ada, kita minta rokok ada, cuman kata beliau ngambil apinya di neraka, terus keluar dulu ke neraka. Beliau hanya mungkin bercanda Pak ya, bercanda. Tapi artinya itu pelajarannya adalah bahwa masih ada seseorang yang menginginkan sesuatu yang di dunia itu haram, tapi ingin mendapatkan nanti di surga. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pendapat yang kedua tentang khomer, apakah khomer itu najis atau tidak. Ini disebutkan oleh seorang imam madhab juga, Daud Adh-Dhahiri. Daud Adh-Dhahiri adalah termasuk madhab yang kelima setelah madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian Al-Imam Al-Muzani, kemudian Imam Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar, dan beberapa ulama-ulama kontemporer muasyirin, Syekh Ahmad Syakir, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani berpendapat bahwa khamr itu tidak najis secara zat tidak najis. Kenapa para ulama ini berpegang pendapat tentang khamr ini tidak najis? Adalah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna rajulan, ada seorang laki-laki,
ahda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-khamru. Seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah memberikan hadiah berupa khamr. Rasulullah itu dikasih hadiah tapi khamr, Pak, satu gentong tuh. Satu gentong. Bawa Rasulullah ngasih hadiah khamr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada pemuda tadi, apakah engkau tidak tahu bahwa khamr itu haram? Allah Subhanahu wa taala, annallaha harramal khamru. Allah itu sudah mengharamkan khamr. Maka laki-laki itu berkata, tidak, la ya Rasulullah, saya tidak tahu. Kemudian laki-laki yang memberikan hadiah itu sarra ila akhihi, berbisik kepada saudaranya, bisik-bisik kepada saudaranya. Ada bisikan-bisikan yang disampaikan kepadanya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada laki-laki tadi, apa yang kau bisiki dengan saudaramu, dengan temanmu? Maka dia menjawab, saya perintahkan dia untuk menjualnya. Sahabat tadi mengatakan, Rasulullah itu mengharamkan khamr, kita diharamkan khamr, sudah jual saja khamrnya, dijual khamrnya, suruh jual sama sahabatnya tadi, sama kawannya tadi. Maka Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan minum khamr, dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang menjual khamr. Apa yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka itu juga diharamkan diperjualbelikan. Ma kharama akluhu kharama ahdu thamanuhu. Apa yang diharamkan dikonsumsi, maka haram juga mengambil keuntungan atau menjual barang yang diharamkan. Lalu laki-laki tersebut yang menghadiahkan khamr kepada Rasulullah SAW membuka tutup gentong tadi dan menumpahkan air arak itu ke tanah, di tanah ketika itu di jalan Madinah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang tersebut menumpahkan khamrnya di jalan Madinah, Rasulullah SAW diam dan tidak melarangnya, dan juga Rasulullah SAW tidak menegurnya. Kalau seandainya bahwa khamr itu adalah najis, maka Rasulullah SAW pasti akan menegurnya, akan memarahinya. Mungkin akan diperintahkan khamr itu dipendam atau jangan dibuang di jalan. Kenapa? Karena itu adalah benda najis. Tapi Rasulullah SAW tidak melarangnya. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seorang sahabat untuk membersihkan air kencing orang Badui yang tiba-tiba masuk ke masjid. Ja'a Arabiyun, dia dalam hadis disebutkan, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Badui atau Badiyah. Fabala fi taifatil masjid. Orang Arab Badui tersebut karena saking baduinya, Pak ya, Badui itu karena tidak tahu itu masjid atau rumah atau itu apa bangunan apa gitu. Akhirnya apa? Fabala fi taifatil masjid, dia kencing di pojok masjid. Fazajarahun nas, orang-orang ketika itu mencaci, menghardik, memaki, bahkan mau mengusirnya. Kata Rasulullah, biarkan dia, biarkan dia sampai selesai, Pak. Kenapa kok tidak boleh dihardik, dicaci, tidak boleh dimarahi? Kenapa? Karena takutnya malah lari dan kemana-mana gitu. Kencingnya malah kemana-mana, tanggung, Pak ya. Udah biarin selesai dulu. Namanya orang kalau lagi kencing dimarahi, ditakut-takuti malah lari kemana-mana kan, malah najis semuanya. Dibiarkan dulu. Orang Badui itu udah melirik lihat ke para sahabat itu, ngelirik karena juga mau marah dia, gitu, ya, orang Badui tersebut. Oleh Rasulullah ditahan, maka orang Badui melihat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membiarkan dia kencing sampai selesai. Itu akhlak Rasulullah, Pak. Tidak langsung memarahinya.
Sampai orang Badui tersebut jengkelnya dengan para sahabat Rasulullah yang menghardik, mencaci dia, dan dia suka dengan melihat akhlak Rasulullah. Karena orang Badui itu juga mengenal Allah, Pak ya, mengenal Tuhan. Dia berdoa itu, meskipun dia bukan seorang Muslim, dia juga berdoa. Allahummarhamni Muhammad, Allahummarhamni wa Muhammad wa la tarham ma'ana abadan. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad. Tahu bahwa itu adalah Nabi Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmat kepada orang-orang itu yang menghina saya, mencaci saya. Itulah psikologi seorang Badui itu akan membenci orang, memarahi orang yang memarahi dia. Tapi orang yang perhatian dengannya pasti dia akan juga perhatian, akan membalas perhatian. Itu orang Badui. Nah, ketika seperti itu Rasulullah memerintahkan para sahabat, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat mengambil air, ya, bima'in, mengambil air. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menyiram najis tersebut atau kencing tersebut. Selesai, kotorannya sudah selesai. Artinya disiram dengan air saja najis itu sudah hilang. Maka ketika kita mencuci pakaian yang itu terkena ompol anak, Pak ya, terkena ompol anak itu jangan ompol anak itu taruh di mesin cuci kemudian langsung dikasih deterjen, ya, tapi dikasih air dulu, kemudian direndam dulu sebentar saja, kemudian air itu dialirkan. Itu sudah cukup untuk membersihkan najis. Baru setelah itu dicuci pakai deterjen, karena air yang bercampur deterjen itu dia tidak jadi tohir mutohir, tidak bisa mensucikan air kencing. Tapi air yang betul-betul air murni itu malah justru bisa membersihkan najis. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum jual beli khamar? Apa hukum jual beli khamar? Kalau tadi ada dua pendapat bahwa khamar itu menurut 4 mazhab hukumnya adalah najis, baik zatnya atau maknawinya. Kalau menurut pendapat yang kedua, ulama termasuk Daud Az-Zahiri, Imam Syaukani dan beberapa ulama kontemporer, hukumnya adalah najisnya adalah najis makna, tapi zatnya tidak najis. Kalau zatnya tidak najis kan berarti boleh dijadikan minyak wangi, boleh dijadikan minyak wangi, berarti bisa digunakan untuk ibadah sholat. Nah, bagaimana hukum menjual khamar? Nah, sebagaimana perbedaan pendapat para ulama tadi, para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjualbelikan dan mengkonsumsi khamar hukumnya adalah haram. Jelas ayat tadi Al-Maidah ayat ke-90 bahwa itu adalah sebuah rijsun, kotoran yang wajib kita hindari, maka memproduksinya adalah haram. Nah, ini sekali lagi ada juga uruf kebiasaan di daerah tertentu di masyarakat itu membuat ciu, Pak. Bahkan di Solo itu, mohon maaf Pak, di Solo itu ada gang masuk ke rumah desa kampung itu namanya Gang Ciu. Saya tanya sama saudara di situ, Om, ini kok ada Gang Ciu di sini, ini kenapa? Lah, orang sini semuanya buat ciu, Mas. Loh, buat ciu? Iya, di sini banyak orang kerjaannya buat ciu, buat khamar. Nah, ini kan luar biasa itu, Pak. Kalau ada yang mengharamkan, nanti wah itu haram, jadinya ujungnya seperti Ustadz Khalid juga, nanti ada orang yang mengharamkan khamar dilaporkan ke, nah ini bahaya nih. Kalau sampai semuanya dilaporkan ke polisi, nanti ada sesuatu yang itu diharamkan dalam Islam jadinya dilaporkan ke polisi. Nah, ini jadi masalah. Makanya beliau mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak jadi. Ini laporannya saya nggak tahu sampai terakhir gimana, Pak, tentang wayang itu. Ditolak ya?
ditolak karena nggak ada pasalnya kan, susah ya, pasalnya pasal apa mengharapkan wayang. Akhirnya ternyata dibalas dengan sesuatu yang luar biasa. Balasannya tidak ada adab sama sekali, bahkan justru menghina poligami, menghina, dan luar biasa. Ini ada kasus yang viral, nanti belum selesai muncul kasus yang viral yang berikutnya, akhirnya tertutup lagi. Kan Indonesia itu kan cepet Pak ya hilangnya. Kalau ada yang viral-viral sebentar, nanti pasti ada yang viral yang berikutnya tertutup. Sebelumnya Ustadz Oki Setiana Dewi diviralkan, diramaikan. Oh, Ustadz Oki Setiana Dewi mendukung KDRT, dia mendukung pemukulan dalam rumah tangga loh. Dia cuma cerita, ada kasus di Arab seperti itu. Seorang perempuan yang dipukul suaminya, ternyata perempuan tersebut tetap berkata baik dan tidak membongkarnya di depan orang tuanya, agar orang tuanya tidak marah dengan suaminya. Itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Itulah yang dimaksud hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, saling menutupi. Akhirnya apa? Suaminya sadar dan suaminya ternyata malah justru bertobat dan tidak mengulang perbuatannya itu, Pak. Karena istrinya yang dia tidak mau membuka kesalahan suaminya di depan keluarganya. Kenapa? Karena ketika seorang istri membuka kekurangan, aib, kesalahan suaminya di depan orang tuanya, pasti akan banyak masalah. Itu mengadukan kepada orang tua, pasti orang tuanya akan membela anak perempuannya, itu pasti. Itu viral, belum selesai muncul satu lagi wayang. Belum selesai ternyata muncul satu lagi larangan menggunakan toa, jadi viral juga akhirnya. Nanti kalau ini kasusnya nggak selesai dilaporkan ke polisi, kita nggak tahu seperti apa nanti ke depannya. Nanti akan ada masalah baru lagi, viral lagi, tertutup lagi. Nggak selesai Pak ya. Kemarin ada kasus di pondok pesantren di Samarinda. Ada seorang santri, 2 santri membunuh ustadznya Pak. Ustadznya dibunuh. Kenapa Pak? Karena HP-nya disita, marah. Santri umur 17 tahun, kelas 3 aliyah. Ustadznya daur, ustadznya umur 41 tahun, Ustadz Hadi. Di Samarinda itu kejadiannya setelah sholat subuh Pak ya. Setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Ustadz itu kan daur keliling, karena biasa kan Ustadz itu keliling ke kamar-kamar, itu biasa keliling melihat santri. Kalau ketemu HP ya disita, kalau nggak ketemu ya sudah, nggak nyari-nyari ya, mau keliling lah, mau nggak nyari HP yang di bawah santri nggak. Tapi kalau udah mendapatkan ya disitalah HP. Santri itu nggak terima, marah. Tiba-tiba dari belakang dia ngejar ustadznya itu, kemudian dipukul dengan balok. Palanya dipukul dengan balok, mukanya dipukul dengan balok sampai darah itu keluar dari kepalanya. Kemudian dia sempat menjerit ustadz itu, terdengar ustadz yang lainnya, sudah terlambat, ustadz itu meninggal di tempat. Ustadznya Pak dibunuh santri. Jadi ngeri juga nyita-nyita HP itu. Kalau saya kadang nyita HP itu bukan HP santri, HP ustadz muda malah. Karena ustadz pengabdian kan tempat kita nggak boleh bawa HP Android, dibatasi waktunya, kadang kita sita. Tapi yang dikhawatirkan juga ada santri yang ustadz muda itu nyita HP, nggak terima, marah, diancam. Berani loh Pak sekarang itu. Bukan cuma di luar, di pondok ada santri berani dengan ustadznya itu sampai membunuh, itu luar biasa, naudzubillah. Ini bahayanya HP Pak, bahayanya HP Android itu. Kalau sudah kecanduan seperti itu, disita, marahnya luar biasa. Inilah yang disebut bahwa ya'ti alaikum zamanun illalladzi ba'dahu syarr minhu hatta talqauna rabbakum. Akan datang satu zaman di mana zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya kan. Zaman setelahnya pasti akan lebih buruk kejadian-kejadiannya itu. Tahun 2022 itu banyak kejadian lebih buruk daripada tahun 2021. 2023 nanti banyak kejadian lebih buruk daripada tahun 2022.
dua-dua. Terus sampai kapan itu Pak terjadi? Sampai terjadi hari kiamat. Kita akan melihat, akan menyaksikan secara langsung kejadian-kejadian yang semakin parah di tengah-tengah kehidupan. Lu kan sekarang banyak ustadz-ustadz yang sudah mulai terkenal, viral, banyak. Ada Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, Salumanul Hakim, ada ustadz-ustadz, ada banyak lah ustadz-ustadz muda. Tidak sesuai dengan banyaknya orang yang merusak moral juga. Lebih banyak yang merusak moral daripada muncul ustadz-ustadz itu. Loh, kan pondok pesantren juga banyak. Iya, pondok pesantren banyak, tapi sekolah-sekolah juga ternyata kalah dengan pendidikan moral dari luar gitu, Pak. Artis itu lebih diikuti daripada gurunya. Artis viral, anaknya lahir saja jadi viral, rame. Artis ngapain diikutin? Ada ini diikuti. Sudah mulai ikut-ikutan, coba joget TikTok di mana-mana. Kalau di jalan itu Pak, di depan jalan situ dikasih joget lagu TikTok lah, lagu TikTok. Tapi nggak mungkin ya. Masa di depan ada lagu TikTok. Kalau di jalan itu ada dikasih lagu TikTok itu, coba pasti ada yang refleks itu. Anak-anak muda itu refleks joget, tangannya itu pasti joget-joget itu. Kenapa? Karena sering dengar itu. Orang itu kalau sudah sering dengar kan refleks. Naudzubillah min dzalik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tugas kita bersama. Meskipun ya tetap kita bertugas memperbaiki akhlak itu, ya seperti itu kejadian ya Pak. Ya'ti alaikum zamanun idal ladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqauna rabbakum. Kembali tadi tentang khamr, menjual khamr. Menjual khamr ini disebutkan para ulama hukumnya adalah haram, baik itu najis secara makna atau najis secara zat. Kemudian sabda Nabi SAW, hadis Rasulullah ketika Rasulullah penaklukan kota Mekah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal hinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual khamr, menjual bangkai, menjual babi, dan menjual patung. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan khurrimatid tijarah fil khamri, perdagangan khamr telah diharamkan, Pak. Nah ini khamr itu bukan hanya khamr minuman, Pak. Khamr itu segala sesuatu yang bisa merusak pikiran, merusak akal, termasuk juga sabu-sabu, narkoba, apalagi narkotika dan lain sejenisnya, jelas hukumnya adalah haram, perdagangannya haram, pembuatannya haram, karena merusak generasi. Kemudian dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri berkata, ya Yuhannas, innallaha ta'ala yu'arridu bil khamri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyindir perihal khamr. Wala'allallah sayunzilu fiha amran, sepertinya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hukum tentang khamr tersebut. Faman kana 'indahu minha syai' falyabi'hu walyantafi'. Maka barang siapa di antara kalian yang memiliki khamr, hendaklah ia menjual dan menggunakannya atau mengambil manfaat darinya. Qala, kemudian Rasulullah SAW diam sesaat, kemudian beliau bersabda, fama labisna illa yasiran hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala harramal khamra. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr. Faman adrakathu hadhil ayah wa indahu minha syai' fala yasrab wa la yabi'. Maka barang siapa yang sudah mendengar ayat keharaman khamr, maka janganlah dia meminumnya dan janganlah dia menjual khamr tersebut. Sudah terlanjur beli, maneman Pak, nggak ada untungnya nanti kalau dibuang, akhirnya dijual. Jual dapat untung, padahal keuntungannya juga tidak boleh. Qala fastaqbalan nas bima kana 'indahu minha fit tariqil Madinah fasafaquha. Maka setelah mendengar ayat ini, mendengar hadis ini, para sahabat yang di rumah-rumah mereka itu masih ada khamr, menyimpan khamr, kan masih ada yang menyimpan khamr di rumah Pak ya. Mereka keluar dari rumahnya membawa gentong khamr yang isinya khamr, kemudian para sahabat membuangnya di Madinah. Itulah para sahabat ketika
sudah diperintahkan, perintah Rasulullah sudah ada, sudah jelas, mereka tidak ragu lagi dan tidak bertanya-tanya lagi, tidak banyak ngelesnya seperti kita terkadang kalau sudah ada masih ngeles, kan gini, kan kondisinya seperti ini, kan beda kondisi, kan seperti ini, seperti itu, kan ini susah, kan akhirnya banyak yang ngeles Pak. Sahabat kalau haram ya sudah haram, buang-buang, nggak ada urusan nanti untung rugi hitungannya nanti. Kalau kita masih hitung-hitungan, ya, hitungannya ruginya berapa ya, ininya gimana ya, nanti kalau uang saya nggak taruh di bank gimana ya, masih perhitungannya banyak gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis tentang keharaman khamar, termasuk hadis yang terakhir adalah la'anallahu al-khamra, Allah Subhanahu wa taala melaknat khamar, wasaribaha, orang yang meminum khamar, wasaqiyaha, dan orang yang menuangkan khamar, wabai'aha, dan orang yang menjual khamarnya, wa mubta'aha, dan orang yang minta produksi khamar atau orang yang membeli khamar meskipun dia disuruh, kan cuma disuruh beli khamar juga tidak boleh. Wa asiraha itu adalah orang yang memeras atau memproduksi. Wa mu'tasiraha, dan orang yang membantu dalam pembuatannya. Wa hamilaha, dan orang yang membawa khamar itu juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mahmulata ilaihi, dan orang yang minta diantarkan kepadanya khamar itu juga hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jelas keharaman khamar, baik meminumnya, menjualnya, memproduksinya, minta dibawakan, minta dituangkan, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya adalah haram. Sampai jam berapa Mas Rasid? Sudah jam 6:30 ya. Ini tentang khamar Pak ya. Insyaallah besok kita bahas tentang alkohol, karena alkohol itu berbeda dengan khamar. Karena alkohol itu bahasa Arabnya juga alkohol, berbeda dengan khamar. Alkohol itu belum tentu khamar, tapi khamar itu pasti mengandung alkohol. Nah, apakah alkohol itu boleh diperjualbelikan? Insyaallah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah. Sini ada Ustadz Sa'ad. Susul beliau di depan. Dokter, kalau ada pertanyaan silakan, kalau saya nggak bisa menjawab ada yang lebih senior dari saya. Gimana? Riba nasi'ah, ya. Baik, riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah riba yang terjadi pada transaksi pinjam meminjam. Ketika seseorang itu meminjam, misal uang lah ya, minjam uang, itu hampir sama dengan riba dain sebenarnya, nama lain dari riba dain. Ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba jahiliyah. Nah, riba nasi'ah itu ya riba yang terjadi ketika seseorang itu meminjam uang yang seharusnya pinjamannya adalah 500.000, kemudian dia minta dilebihkan, maka itu menjadi riba nasi'ah. Kalau riba fadl adalah riba ketika terjadi tukar menukar barang, seperti contohnya adalah beras dengan beras 1 kilo ditukar dengan 1 kilo seperempat, dilebihkan seperempat, itu namanya riba fadl. Ayo, kurma 2 kilo ditukar dengan kurma 1 kilo, yang satu kualitasnya baik, yang satunya kualitasnya rendah, itu juga ditukarkan, namanya riba fadl. Sebagaimana sahabat Bilal bin Rabah yang menemui Rasulullah SAW membawa kurma yang bagus, kata
Bilal dia menukar kurma 2 sok ditukar dengan 1 sok, itu namanya riba fadl. Ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu riba yang berlipat-lipat, namanya riba jahiliyah. Semakin dia tidak bisa membayarnya, dia mengatakan angdirni azidka, tangguhkanlah pembayaran saya kasih waktu lagi, saya minta waktu lagi beberapa bulan, nanti saya tambah lagi pembayarannya. Itu namanya jadinya riba jahiliyah. Riba nasiah hampir sama dengan riba dain, riba utang piutang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari Pak Ustadz Garyanto bisa memberikan yang lebih rinci. Ya. Tentang ini kan, minuman tentang diri itu kan mencantumkan nol alkohol. Mencantumkan nol alkohol. non. Iya, 0% alkohol. 0% alkohol. Bintang zero itu kan ada Minuman bir bintang zero. Non alkohol. Dia mencantumkan itu bahasanya 0% alkohol. Tapi memabukkan nggak? Entah. Dicoba dulu. Ya. Memabukkan nggak itu, Pak ya? Enggak ya? Kalau benar 0% minuman soal ya enggak. Oh. Kalau itu Tapi memang minuman biasa ya. Masih bir tapi nggak sampai memabukkan. Memabukkan juga, Pak? Enggak ya? Ya, Pak? Oh, minuman bersoda. Oh, bersoda. Jadi tapi tanpa alkohol ya. tapi kan ada kalau minuman kan udah ada keserangan alkohol lagi itu ada 0% alkohol. 0% alkohol. Nah, Iya. Karena begini, minuman homer itu kan memabukkan. Itu ketika kadar yang ada di dalam minuman tersebut alkoholnya 8-20%, itu baru memabukkan biasanya. Tapi kalau kadar yang di bawah itu biasanya nggak sampai memabukkan. Oleng. Kalau kadarnya biasanya kecil, memang nggak sampai memabukkan. Kalau 0 mungkin nggak memabukkan. Dan dilihat yang lainnya, kadar alkoholnya nggak ada 0%, kadar yang lainnya apa, kandungannya apa, dan hukumnya apakah di situ ada label halalnya atau tidak. Saya juga belum tahu seperti apa bentuknya. Baik. Mungkin ada yang lain, Pak, silakan. kaitan dengan itu sebenarnya mau pertanyaannya besok sudah Iya. dibahas. Jadi karena udah bicara Amar itu identik dekat dengan alkohol, identik lagi dengan yang namanya memabukkan. Iya. Sekarang sebenarnya banyak minuman itu yang tidak sampai memabukkan, tapi sebenarnya juga mengandung Alkohol. Contoh aja. Kalau yang namanya stimulan kayak pas ratin dek, rasa minuman yang murah-murah itu, saya yakin itu ada, meskipun nggak dicampurkan, tapi nggak memabukkan. Atau yang sederhana di kampung kita buat tape bandeng airnya, itu tinggi alkoholnya, cuma karena juga nggak memabukkan. Nah, kira-kira apakah sampai diharapkan dan artinya? Iya, baik. Meskipun dibahas bulan depan nggak apa-apa ya. Baik. Illah diharamkannya khomer atau alasan kenapa khomer itu diharamkan adalah karena tahommaro.
tahammarul aql, ma tahammarul aqlu, sesuatu yang bisa menutup akal seseorang, maka itu adalah khamr, merusak akal. Dan unsurnya di dalamnya ada alkoholnya. Bahkan sebetulnya semua buah-buahan itu ada kandungan alkoholnya. Mau jeruk, mau apel, yang lebih besar lagi kandungan pada durian ya. Enak. Durian, anggur, dan semua buah-buahan itu ada kandungan alkoholnya, tapi tidak sampai memabukkan. Maka kalau di situ ada kandungan alkohol yang tidak sampai menghilangkan kesadaran seseorang, maka itu masih diperbolehkan. Karena memang rata-rata buah-buahan itu mengandung unsur alkohol. Termasuk juga tape itu juga mengandung unsur alkohol. Durian juga kalau banyak lama-lama juga mabuk Pak, ngeliyeng. Seperti Mas Rosid kemarin sampai mabuk enggak ya? Mas Rosid pesta durian di Sendang Agung. Ikut enggak? Ikut ya. Itu juga lama-lama ketika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi seperti itu juga sebetulnya rusak juga Pak ya. Sebetulnya minuman-minuman mengandung alkohol meskipun kadar rendah, kalau dalam jumlah yang banyak dan berlebihan. Kalau jumlah yang sedikit dan tidak sampai menghilangkan akal seseorang, maka dia tidak disebut dengan khamr, tidak disebut dengan al-khamru. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khamr itu adalah ummul fawahis, induknya dosa. Khamr itu induknya dosa. Karena orang minum khamr, akhirnya dosa-dosa yang lainnya muncul. Kenapa? Karena minum khamr. Setelah minum khamr ada orang bunuh orang tuanya. Setelah minum khamr ada yang membunuh istrinya. Setelah minum khamr membunuh anaknya. Minum khamr ada yang berzina. Kenapa? Khamr itu ummul fawahis, induknya dosa. Setelah minum itu maka banyak dosa yang lainnya yang akan dikerjakan. Kenapa? Karena akalnya hilang, kesadarannya hilang. Wallahu a'lam bishawab. Selesai ya? Iya Pak. Iya. Enggak. Apa itu masjid? Itu punya Kas. Ya. Terus jamaah boleh pinjam, tapi disyaratkan terus ditambah seikhlasnya. Nah, itu tergolong riba atau tidak? Yang utama. Yang kedua, inflasi. Inflasi itu katanya nggak riba karena uang lebihnya bagi rata lagi. Iya. Baik. Yang pertama, uang kas masjid. Masjid punya kas. Kemudian kalau ada jamaah yang mau minjam, silakan, tapi dilebihkan. Infak disarankan. Wajib Pak infaknya Pak? Oh syarat. Karena infak nggak ada yang wajib masalahnya kan. Kalau disyaratkan boleh, ini boleh minjam tapi syaratnya harus ada infak untuk masjid, itu nggak boleh Pak, tidak boleh. Nah, ini jadinya juga riba juga, menghaluskan bahasa. Oh saran, ya kalau saran nggak masalah sih Pak, tapi nggak sampai syarat. Tapi kalau nanti ketika dia nggak bisa dilebihkan, ya takmir masjidnya jangan terus ngerasani atau malah mendiamkan ini udah dipinjemin nggak ikhlas, nggak infak ke masjid. Ini udah nunjukkan bahwa memang tujuannya adalah biar dia bayar memberikan infak. Nah, ini sudah jadi salah niat. Kalau sudah memberikan pinjaman ya sudah, karena pinjaman itu adalah sifatnya sosial, maka segala akad yang itu adalah sosial tidak boleh ada unsur kelebihan di situ. Nah, ya. Yang satunya adalah
koperasi. Iya Pak. Kabarnya nggak beban karena nanti akan dibagi lagi kemudiannya sebagai seluruh anggota koperasi. Ya baik. Tentang koperasi, orang berkumpul, berserikat, mengumpulkan uang, kemudian akadnya akad pinjaman atau akad apa Pak? Pinjam. Oh pinjam. Pinjam tapi ada nilai tambahannya pasti. Nilai tambahannya pasti, kemudian nanti Ada SHU. iya sisa hasil usaha. Terus dibagi kembali namanya yang membuat tidak riba karena SHU-nya dibagi kembali. Apa yang betul? Iya. Bagi-bagi riba jadi. Iya. Harusnya kalau mau seperti itu Pak, akadnya harus jelas dulu di awal. Akadnya akad pinjaman atau di situ akad mudharabah. Kalau murabah silahkan. Karena yang dibagikan dalam koperasi itu harusnya bukan uang itu. Karena kalau pinjam itu ya harusnya ya murni kembalinya segitu. Nah nanti SHU-nya dari mana? SHU-nya dari akad yang lain. Karena akan ada dua akad yang ini harus dipisah. Akad tabarruk sosial, berupa sosial itu seperti pinjam meminjam, seperti hibah, hadiah, wakaf, kemudian wasiyah. Ini semuanya adalah sifatnya sosial, diberikan secara cuma-cuma, tidak ada imbal baliknya. Nah, ada akad jenis kedua, akad muawadhah. Muawadhah adalah akad komersil yang di situ ada akad imbal balik saling menguntungkan, yaitu seperti jual beli, murabahah, mudharabah, kemudian musyarakah, kemudian al-ijarah dan akad-akad yang lainnya. Ini akad komersil. Kenapa? Menguntungkan dua belah pihak. Yang satu untung, yang satu juga untung. Itu namanya muawadhah. Maka koperasi kalau ingin mendapatkan keuntungan yang untuk dibagikan hasilnya atau bagi hasil kepada anggota koperasi, harusnya menggunakan akad yang ini. Bisa menggunakan ijarah, sewa menyewa, atau istisna. Istisna itu semacam transaksi jual beli, dibuatkan barang, setelah jadi barang dibayar, diangsur. Bisa juga murabahah, pembiayaan, bisa juga mudharabah, sistem bagi hasil. Ini yang dibagikan kepada orang yang di situ, yang punya uang di situ, nanti dibagikan. Ini hasil keuntungannya. Kan kalau dilebihkan, pinjam dilebihkan, namanya bukan sisa hasil usaha jadinya. Kan itu bukan hasil usaha. Usahanya minjam ya. Jadi yang dibagikan di situ Pak ya. Harus dari akad yang komersil, bukan dari akad sosial ya. Nanti insya Allah kita bahas lebih dalam tentang bab riba. Karena riba ini insya Allah setelah pembahasan ini nanti ada pembahasan riba detail insya Allah. Udah cukup ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya datangnya dari saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada jamaah sekalian saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.